pertama menurut aku itu ya komunitas atau kayak orang-orang yang ada di forum Indosarang itu bukan mewakili semua orang Korea. Aku lumayan banyak punya teman-teman Korea dan menurut aku mereka aslinya nice banget, dan ketika aku kasih tahu nih tentang gimana ya komentar-komentar yang ada di forum itu, mereka benar-benar kayak kecewa, malu. Jadi ya menurut gue tuh ya bukan sebagai perwakilan semua orang Korea gitu. Oke, yang kedua perlu digarisbawahi ya menurut aku ya. Aku sebagai orang yang suka nonton drakor, sebagai orang yang suka K-pop itu menyukai aktor dan juga idolnya, bukan menyukai warga Koreanya. Jadi sebagai penonton drakor, yang aku apresiasi adalah gimana acting aktornya, karya-karyanya, gimana kisah dia yang inspiratif mungkin bagi aku. That doesn't mean I love Korean people. It's different, right? Menyukai aktornya bukan berarti harus menyukai semua warganya dan membenarkan segala hal. No, bukan seperti itu ya. Aku melihat banyak banget konten yang kayak apa ya, jadinya kayak rasis, ngata-ngatain, oplas lah, plastik. Dan menurut aku, apa yang kalian bilang itu sama aja dengan orang-orang Korea yang ada di Indosarang itu loh. Atau kalian ngatain kayak Jepang Barat gitu kan. Ya intinya menurut gue kita bisa jauh lebih baik lah. Dan perkataan plastik Jepang Barat ini tuh udah lama banget, even sebelum dari kasus ini. Jadi kalau misalnya kita rasisin balik ya, apa bedanya? Dan please jangan bawa idol atau aktor yang sama sekali nggak bersalah sama kasus ini. We can much better, right? Sebelumnya, kamu harus tahu bahwa aku sama sekali tidak membenarkan yang namanya rasisme dari pihak manapun, dengan alasan apapun, dalih-dalih apapun itu, oke, dan kepada siapapun. Aku bisa bilang sejujurnya ini kan sudah menjadi public secret ya, atau rahasia umum bahwa memang orang Korea itu banyak sekali yang rasis kepada orang sesama Asia, tapi khususnya Asia Tenggara yang memang warna kulitnya itu berbeda dengan mereka. Dan kebetulan baru terbuka lagi nih, ada di salah satu forum yang memang ngatain orang Indonesia specifically karena warna kulitnya. Apakah itu menyebalkan? Tentu aja menyebalkan, teman-teman. Tapi di sini aku mau memberikan mungkin perspektif yang baru yang mungkin kalian bisa pikirkan juga. Berapa banyak dari kalian yang sekarang marah-marah karena adanya tindakan rasisme yang dilakukan oleh orang negara lain terhadap kita, tapi sangat-sangat tutup mata dan juga menormalisasikan, bahkan ikut-ikutan ngatain kulit dari bangsa sendiri karena mereka lebih gelap daripada kamu atau tidak sesuai dengan standar kamu, yang sebetulnya standar ini juga datangnya dari mana? Ya dari negara lain juga gitu. Ironinya juga ini datang dari negara yang sedang ngata-ngatain kita sekarang, salah satunya ya. Kalian mau contoh nyata? Silahkan. Main-main ke account artis-artis besar yang memang kulitnya tidak seputih salju ya. Contoh seperti Fuji. Terus buka juga deh Kak Novia Bahmit yang dulu di Indonesian Idol. Bagaimana orang itu nggak jauh-jauh ngatain warna kulitnya. Jangan lupa juga teman-teman, main ke account-account istri-istri dari WNA atau warga negara asing. Istilahnya istri bule lah di sini. Bagaimana orang-orang itu ngekomen, kenapa ya kalau misalnya bule tuh milihnya cewek-ceweknya yang kayak gini? Masih banyak sekali teman-teman. Jadi kalau kita mau dihargai sama negara lain, sama orang lain, coba hargai sesama dulu. Karena kalau kita sudah punya identitas yang kuat dan kita bangga terhadap apa yang kita punya, dan kita juga menghargai sesama yang memang berbeda gitu ya dengan kita nggak akan segampang itu diinjek-injek. Kalau ngomongin soal rasis, menurut Kak Aris itu bukan gimana negaranya, tapi lebih ke orangnya. Ini buat orang-orang yang sok jadi pahlawan, nggak terima dikatain sama negara orang. Coba dicek dulu ya negaranya sendiri. Coba dilihat tuh di komenan-komenan TikTok, banyak banget orang Indonesia yang ngatain sesama orang Indonesia sendiri. Udah gitu kata-katanya parah-parah banget, ngatain orang Maghrib lah, bahkan ada yang mukanya disamain sama hewan. Tolong itu dulu ya, diberesin, dibersihin. Kalau kalian mau ngerasa jadi pahlawan, coba kalian serang dulu aja tuh komen-komen yang nggak bener, komen-komen yang ngebully sesama negara kita dulu aja. Gak usah mikirin negara lain dulu, lihat aja negara sendiri. Malu soalnya. Oke, aku mau cerita sedikit. Jadi aku itu pernah dating dengan orang Korea, ada banyak sih. Cuma salah satunya ini orang mau menjadikan aku eksperimen. Jadi kayak dia mau tahu aja rasanya gimana sih pacaran sama orang yang kulitnya coklat dari Indonesia. Makanya aku bilang ulang-ulang ya sayang, kalau misalkan ada orang luar mau kenalan apa-apa ya pastikan dulu ya intentionnya bagaimana. Kita jangan mentang-mentang mereka orang luar tuh kita ngelihatnya kayak wow, amazing gitu. Jangan begitu ya sayang. Karena sama aja sejatinya di sana sama di sini. Sama, malah lebih kaya negara kita sebenarnya ya. Ya kalau dipikir-pikir gitu. Apalagi kalau dibandingin sama Korea sayang.
ya, seperti itu. Dan kamu para orang-orang Indonesia yang banyak marah gitu ya, nggak terima, makanya mulailah bangga dengan warna kulit kita. Mau warna kulit kita ungu, hitam, biru, merah, coklat, putih, hitam, ya makanya bangga, supaya kalau pas dikatain begitu, dirasisin begitu, kita juga bisa bela. Sekarang kan jadi nggak jelas ya, udah banyak orang Indonesia yang ngatain orang Indonesia juga, tapi giliran dikatain kita juga marah balik. Gimana dong jadinya ya? Makanya kita harus bangga akan apa yang kita punya gitu loh, wahai Indonesia ya. Kadang aku juga gregetan nih sama beberapa ya oknum-oknum wanita ataupun laki-laki Indonesia yang masih aja menjelek-jelekan Indonesia gitu. Kamu ngerti ya? Kamu nggak tahu seberapa bangganya aku kalau misalkan keluar negeri gitu ya. Walaupun katanya beberapa orang bilang, aduh kita nih SDM rendah. Tapi menurut aku justru itu. Kalau misalkan masih ada beberapa orang yang ngatain aura-aura maghrib segala macam, kita edukasi ya supaya nyampe. Kita kan nggak tahu itu yang ngatain di balik layar itu anak SD apa anak SMP apa udah nenek-nenek. Makanya kita edukasi lagi gitu ya. Makanya aku nggak akan berhenti menyuarakan apa yang mau aku suarakan gitu. Ini kan namanya juga sosial media ya. Kita bebas berekspresi, akan tetapi ayo ekspresi kita di apa ya? Diperbaiki. Kemarin juga ada orang Malaysia tuh yang dikata-katain. Dia kan kedufan ya, padahal orangnya cantik menurut aku. Ada aja gitu loh mulut-mulut netizen. Mungkin netizen pikir itu orang Indonesia apa gimana gitu, nggak tahu. Jadi kakak itu nggak pakai filter loh. Ya. Dan ya kulit asli gitu. Dan yang ngatain itu kebanyakan kulitnya juga begitu biasanya. Nggak lebih baik gitu ya. Dan bingung jadinya mau mengatasinya seperti apa. Cuma saran dari aku, kita loh mulai bangga. Dan kalau kamu nonton video ini, yuk kita basmi orang-orang yang masih berpikiran kalau kalau jerawatan itu berarti buruk banget, buruk rupa ya. Kalau misalkan kulit coklat itu buruk rupa. Sayang, kamu mau ntar standar kecantikan kita kayak di Korea ya? Kamu tahu di Korea, teman aku dia beli baju size yang S aja itu size XL aja itu kecil. Gimana yang S? Kita mau kayak gitu ya, saking terlalu terlalu apa ya, standarnya terlalu parah gitu ya. Yuk kita mulai bangga dengan keberagaman kita. Kan memang namanya juga kita kan Bhinneka Tunggal Ika gitu. Kenapa semua harus disamaratakan sih? Ya, dengan adanya TikTok, dengan adanya sosmed ini sebenarnya ada negatifnya, ada positifnya. Positifnya kita bisa menyuarakan apa yang mau kita suarakan. Suara-suara baik dari kita semua. Oke? Gitu. Aneh banget gak sih? Padahal itu forum kan forumnya orang Korea Selatan yang bekerja di sini, yang cari makan di sini. Malah kayak begitu. Idol-idol mereka yang baru debut juga kalau nyari fans kan pada di sini. Tinggal gelar konser, terus bilang saya cinta Indonesia juga langsung pada ngefans kali. Jangankan idol, semua makanan Korea aja laku di sini. Makeup Korea, sabun Korea, pengharum Korea, sampai kebaya juga ada kebaya Korea loh. Tapi gue sebagai fans berat Korea nggak peduli sih sama hal itu. Yang gue pengen adalah cowok-cowok berkulit putih dan ganteng. Ya walaupun ada operasinya sedikit, tapi yang gue mau di dunia ini cuma opa, dan opa. Gantungan kunci sama casing HP gue aja itu ada foto idol gue, bro. Gue siap rela ngutang di mana-mana dan berdesak-desakan di dalam KRL sambil dandan di dalam stasiun MRT biar bisa ketemu idol gue sambil dadah-dadah ke mereka di dalam GBK. Karena yang gue percaya idol gue ini nungguin banget kedatangan gue loh. Waduh.